Kita mulai ya. Siapa monggo nggih. Monggo Pak Kasubag dibuka, monggo. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, para pimpinan, para pejabat dan seluruh kepala madrasah dan para peserta meeting Zoom pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama buka kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian, terutama di saat kita membahas COVID-19, kita diberikan kesehatan lahir dan batin, baik diri kita, keluarga kita, serta kantor kita semuanya. Membaca basmalah dan berdoa bersama-sama ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul untuk memimpin jalannya meeting Zoom pada malam hari ini. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Mukhotib MA, LC, karena baru lulus COVID katanya. Sehat Pak Mukhotib? Yang saya hormati Bapak-Bapak Kasih. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kasih dan penyelenggara. Yang saya hormati teman-teman saya, Kepala KUA, Kepala Madrasah, dan semua yang bisa hadir malam hari ini bergabung dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan PPKM darurat. Bapak Ibu sekalian, tentu kita senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Dan selanjutnya menindaklanjuti terkait dengan PPKM darurat. Kita di Kementerian Agama Kabupaten Bantul selama 2 hari ini secara maraton mengikuti rapat. Yang pertama dengan Pemda Kabupaten Bantul dengan Pak Bupati dari hari Jumat ya, hari Jumat jam 9 itu kita rapat pembahasan tentang pelaksanaan Idul Adha dan Kurban. Kemudian jam 13 Bapak Kasubag TU saya minta hadir untuk rapat Porkompimda terkait dengan juga pelaksanaan konsolidasi PPKM darurat. Kemudian tadi pagi saya jam 9 juga mengikuti rapat dan sosialisasi seluruh jajaran Pemda Kabupaten Bantul terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat. Kemudian jam 13 tadi siang saya juga mengikuti rapat koordinasi pimpinan Kantor Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah bisa selesai. Bapak Ibu sekalian, kita semua mengetahui bahwa perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini sangat meningkat, dan di Kabupaten Bantul hari ini saja sudah lebih 500 orang yang bertambah tertularnya virus COVID-19 ini. Setiap hari lebih dari 500-600. Oleh sebab itu rumah sakit
di daerah istimewa Yogyakarta, apakah itu Sarjito, Panembahan Senopati, dan lain-lain di Kabupaten Bantul, semuanya sudah penuh dan menolak ya pasien untuk bisa hadir di sana. Tentu ini merupakan keprihatinan kita bersama, dan pemerintah dalam hal ini memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kita semua bersama untuk memutus penyebaran virus 19 ini. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mengeluarkan PPKM darurat, dan di Kabupaten Bantul, Bapak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran, surat instruksi Bapak Bupati Bantul nomor 17 tahun 2021. Di samping itu, Bapak Menteri Agama juga sudah mengeluarkan surat edaran 3, yang pertama nomor 16, kemudian 17 dan 18. Nomor 17 ini adalah berisi tentang keadaan peribadatan sementara di tempat ibadah, baik itu masjid, kemudian musola, gereja, pura, dan lain-lain, untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 20 Juli yang akan datang. Menindaklanjuti ini, kami tadi siang jam 1 sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Kakanwil, kantor Kemenak Kabupaten Kota, dan lain-lain. Akhirnya Bapak Kakanwil mengeluarkan surat edaran nomor 2693. Silakan Bapak, silakan ditampilkan. Kita lihat bersama. Ya. Ya, terima kasih. Ini surat edaran tentang sistem kerja masa PPKM darurat bagi ASN. ASN apa itu? Di atas. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. ASN Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan seperti yang kemarin kan di lingkungan Kanwil Kemenak ya. Akhirnya banyak yang WA saya, kita kok nggak WFH Pak, katanya begitu ya. Nah, ini berbunyi seperti ini. Mari kita lihat bersama, ini sudah ditandatangani oleh Bapak Kakanwil. Yang pertama, untuk pegawai berlaku ketentuan A. Pegawai ASN Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta 100% untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah atau WFH terhitung mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Jadi kita semua ASN Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan WFH 100%. Dan ini sesuai dengan surat edaran Bapak Menteri Agama nomor 18 tahun 2001, yaitu sistem kinerja ASN Kementerian Agama, yaitu semuanya WFH. Ya. Kemudian yang kedua, selama periode tersebut seluruh ASN harus tetap berada di rumah dan dilarang melakukan bepergian keluar daerah. Artinya kita semua bekerja dari rumah, bukan libur, bukan wisata. Sewaktu-waktu mungkin saya akan ngecek ya teman-teman keberadaan di mana masing-masing, termasuk Bapak Ibu semua, saya harapkan juga melakukan pengawasan ASN apakah di rumah atau bepergian. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak atau darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan satker atau unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor.
Jadi ini tidak menutup kemungkinan ada ASN kita yang melaksanakan tugas di kantor. Misalnya teman-teman yang dihaji misalnya. Walaupun secara prinsip kita bekerja dari rumah, tapi mungkin jika diperlukan bisa saja di kantor. Atau misalnya teman-teman KUA, ya, memang secara prinsip pendaftaran nikah diharapkan semuanya dari rumah. Tapi ketika ada pelaksanaan nikah atau ijab kabul, semuanya diharapkan di kantor, tidak di rumah. Jadi saya garis besari bahwa hasil rapat koordinasi hari ini pelaksanaan ijab dilaksanakan di kantor, tidak di rumah. Tetapi jika masyarakat melaksanakan hajatan, boleh di rumah dengan maksimal mengundang orang 30 orang. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam yang keempat ya, D itu selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara online sesuai dengan sistem aplikasi yang berlaku pada masing-masing satker. Nah, silakan untuk melaksanakan absensi dan juga laporan kinerja harian. Kemudian yang kedua, satuan atau unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program atau kegiatan dan atau perjalanan dinas selama masa PPKM darurat. Oleh sebab itu, kegiatan kita yang sudah teragendakan ini harap ditunda. Termasuk kita di Kemenak Kabupaten Bantul kemarin merencanakan tanggal 7 Juli besok akan melaksanakan sosialisasi hasil Rakerwil, tadi juga diminta ditunda. Termasuk teman-teman, Bapak Ibu yang ada di madrasah, mohon ini untuk ditunda. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar pada seluruh madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sepenuhnya dilakukan secara daring atau online. Yang keempat, dalam rangka mengawal surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 ini tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah. Ya. Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diperbolehkan menjadi imam, menjadi khotib, petugas, dan panitia, serta jamaah sholat Idul Adha di masjid, musola, maupun lapangan. Artinya memang kita dianjurkan sholat di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, seluruh ASN Kementerian Agama dihimbau untuk bisa menjadi tauladan, ya. Jangan malah ada yang jadi imam, ada yang jadi khotib. Nah, ini mari bersama-sama kita harapkan untuk dilaksanakan. Kemudian yang kelima, dalam rangka optimalisasi layanan kepada masyarakat, setiap unit atau satuan kerja agar menyediakan media atau sistem informasi layanan online yang mudah diakses masyarakat. Artinya, sekarang ini kita diminta untuk memberikan layanan ataupun bekerja dari rumah. Kita harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelayanan kita dilaksanakan secara daring atau online. Artinya kita diminta untuk menempel papan-papan pengumuman maupun selebaran yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, misalnya di KUA, ya, pelayanan untuk pelaksanaan
pendaftaran misalnya, supaya masyarakat tahu ya diberikan pengumuman, ditempel di tempat yang strategis misalnya. Termasuk pelayanan haji, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dilaksanakan secara online. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin secara teknis saya minta Bapak Kasih PHU maupun Bapak-Bapak Kasih yang lain untuk menindaklanjuti teknis dari pelayanan secara online ini. Artinya apa? Artinya harapan saya, kita kan sudah punya misalnya di PTSP Kemenang itu ada PTSP online, ya. Dengan adanya PTS online ini ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, ya. Maka malam hari ini saya minta juga tim IT kita untuk hadir. Artinya apa? Harapan saya PTSP online ini benar-benar harus bekerja, termasuk bagaimana pelayanan PTSP kita dalam melayani PTSP online ini. Jadi nanti monggo secara teknis saya minta ini ditindaklanjuti masing-masing seksi. Kemudian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota agar menyampaikan hal ini kepada satuan unit kerja di lingkungan masing-masing. Ya alhamdulillah malam hari ini sudah kita mulai, dan tentu saya ya mohon maaf malam-malam di tengah kita mestinya istirahat. Bapak Ibu saya minta untuk mengikuti rapat malam hari ini supaya harapan saya ya informasi ini segera sampai kepada teman-teman semua. Karena sudah banyak teman-teman ASN kita yang bertanya bagaimana Pak tindak lanjut dari PPKM darurat ini. Maka alhamdulillah malam hari ini saya minta untuk dilaksanakan rapat melalui Zoom ini. Kemudian nanti tentu kita tindak lanjuti dengan yang lain ya, nanti akan kita sampaikan. Kemudian ketentuan ini akan ditinjau ulang dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Ditandatangani oleh Bapak Kakanwil, ini capnya kunci ya. Jadi ini tanda tangan elektronik sama dengan Bantul. Alhamdulillah sekarang Pak Menteri Agama juga sudah pakai tanda tangan elektronik ini. Mudah-mudahan nanti kepala-kepala madrasah bisa kita tindak lanjuti juga masuk kepala KUA. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pesan dari Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati, mari kita laksanakan keputusan ataupun instruksi dari pemerintah ini, dan ini diharapkan tidak usah dibicarakan, tidak usah dibahas lagi. Kita cukup untuk melaksanakan, ya. Jadi kalau dibahas di grup lama lagi, ya. Tentu setiap orang punya pendapat, setiap kita mungkin punya masukan, tapi ini sudah keputusan dari pemerintah. Sekarang harapannya ini bisa kita laksanakan bersama dengan tujuan mudah-mudahan dengan adanya PPKM darurat ini, penyebaran COVID-19 harapannya bisa diturunkan per hari minimal 10.000. Kalau PPKM darurat ini pun tidak bisa menurunkan penyebaran COVID-19, Bapak Gubernur mengatakan saya belum tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Oleh sebab itu tentu mari harapan saya kepada seluruh ASN Kementerian Agama menjadi contoh, menjadi tauladan. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan PPKM darurat ini. Saya pikir ini nanti silakan Pak Mukotib untuk dipimpin masukan-masukan dari teman-teman ya terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini. Bagaimana teknis kita di lapangan dalam melaksanakan ini semua. Saya pikir ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kakan, Bapak Haji Edi Juansyah MN yang telah mensosialisasikan, menyampaikan beberapa hal tentang pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, waktu yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor ada beberapa waktu mungkin ke depan, tapi yang jelas bahasanya Pak Kakan Kemenak Bantul, persis bahasanya Pak Gubernur maupun Pak Bupati. Di dalam surat edaran ini adalah tidak ada bahasa untuk membahas, tetapi melaksanakan dengan ikhlas dan baik. Namun tadi ada catatan bagaimana tetap poin yang berbicara tentang bagaimana kita melayani secara optimalisasi layanan masyarakat setiap sektor agar menggunakan media sistem informasi layanan online yang mudah diakses oleh masyarakat. Mungkin poin ini yang bisa didiskusikan secara teknikal kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada hal yang disampaikan pada forum Zoom meeting yang singkat ini, dipersilahkan. Saya mohon ini kasih KUA dulu, coba Mas Farid. Ya, Bimas, Bagaimana Bimas. teknis? Ya. Silakan Pak Farid. Suaranya kok nggak jelas ya? Dari Kulon Progo ini nggak jelas nih Pak Farid. Sinyalnya lemah kali. Tidak terdengar. Enggak kedengaran Pak Farid. Enggak ada. Enggak dengar Pak sini, enggak dengar. Atau Pak PHU dulu Pak, kasih PHU Pak. Ya kasih PHU dulu aja, Mas Farid nanti. Ya. Mas Farid nanti ya. Monggo Pak Mustafid Amna. Pak Mustafid Ahmad. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU, Kasih Penyelenggara, seluruh Kepala KUA dan Kepala Madrasah, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Amin. Ya, terkait dengan edaran yang sudah kita terima bersama, termasuk koordinasi malam hari ini dari dibukanya Zoom ini kita juga sedang komunikasi dengan teman-teman PHU yang ada di Bantul, baru terkait dengan Bantul ini. Kita memikirkan terkait dengan jamaah urusan terutama pendaftaran. Pada prinsipnya kami ikuti apa yang menjadi kebijakan Pak Kepala Kantor. Apakah kemudian selama tanggal 3 sampai tanggal 20 lalu kita semuanya pelayanan dari rumah, termasuk insya Allah nanti kontak PHU, nanti ada beberapa nomor handphone yang kemudian akan kita sampaikan ke masyarakat dalam rangka koordinasi atau kemudian menerima layanan termasuk pertanyaan dan seterusnya, konsultasi. Nah, terkait dengan layanan ke kantor ini, mohon saran Pak Kakan, apakah lalu misalnya dalam 1 minggu kita membuka layanan di PHU itu misalnya 2 hari, Senin dan Kamis, jam 8 sampai 12,
atau kemudian sama sekali kita tutup selama 3 sampai 20. Tentu ketika memberikan layanan haji, apakah lalu hanya haji saja atau juga di situ ada satu teman urusan PTSP, karena ini terkait dengan layanan Kemenak secara umum. Jadi kalau di tingkat teman-teman ini masih menunggu katakanlah instruksi Pak Kepala Kantor. Kalau misalnya dalam hal ini PTSP dan haji buka Senin dan Kamis jam 8 sampai 12, maka dari seksi haji mungkin 2 petugas yang hadir di masing-masingnya, sehingga tentu dalam seminggu beliau hanya hadir sekali, atau paling tidak ya karena kita kan berlima, 6 dengan saya, sehingga lalu hanya dalam seminggu hadir ke kantor hanya sekali dan jamnya dibatasi jam 8 sampai 12. Tapi bila kemudian itu menjadi kebijakan kan Kemenak bahwa kita semuanya pelayanan WFH, ya tentu senang. Iya, karena untuk urusan haji pendaftaran toh tidak akan basi ketika mungkin berbeda dengan layanan manten ya. Kalau manten kan sudah direncanakan, sudah dihitung, sudah disiapkan. Kalau nanti nggak ditunda atau apalagi nggak jadi kan bagaimana. Tapi kalau haji kan daftar sekarang atau besok sama saja. Artinya daftar sekarang ya tetap daftar tunggunya 30 tahun. Kalaupun daftar 20 hari yang akan datang toh ya sama, artinya seperti itu. Oleh karena itu justru kami matur ke Pak Kepala Kantor, bila kita diberi tugas untuk layanan 1 hari atau 2 hari dalam 1 minggu, insya Allah teman-teman di PHU ya siap. Tapi bila kemudian semuanya tadi seperti pertimbangannya, karena dalam rangka itu tadi, dalam rangka meningkatkan semangat dukung terhadap surat edaran Menteri Agama termasuk edaran dari Kanwil, ya kita siap WFH tentu dengan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, ada beberapa nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya kan Pak Kepala Kantor? Baik Pak Kakan, biar nanti juga terfokus untuk PAU monggo ditanggapi dulu, tapi yang jelas ada poin ini tergantung kebijakan Pak Kakan, karena ada tugas dinas yang mendesak, maka pimpinan memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai. Nanti mohon arahnya yang mendesak itu PAU saja atau sampai sebagainya. Ibu silakan Pak Kakan. Atau mungkin begini Pak, mohon maaf, saya lanjutkan. Kalau jamaah haji daftar untuk kemudian daftar validasi di bank, sebenarnya datangnya ke Kemenak kapanpun nanti setelah normal, itu kan sebenarnya bisa. Kita hanya tinggal membuka yang namanya buka blokir. Tinggal misalnya, katakanlah jamaah haji daftar ke bank, katakanlah besok Senin atau Selasa, kemudian nanti di tanggal 21, tanggal 22, atau bahkan 25, jamaah datang ke Kementerian Agama masih tetap bisa, nanti kita akan minta Kanwil buka blokir. Sebenarnya ketika jamaah haji daftar di bank itu sudah mendapat porsi. Hanya memang kalau dalam aturannya kan 5 hari kerja, dia harus ke Kemenak. Bila lebih dari 5 hari, maka cukup Kanwil yang punya wewenang untuk buka blokir, dalam hal ini PHU, sudah aman. Karena saat jamaah itu buka rekening dapat validasi bank, sebenarnya dia sudah punya porsi. Itu diantara misalnya kita kemudian mematuhi surat edaran secara penuh, insya Allah tidak akan menjadikan kesulitan dalam hal ini kepada jamaah. Tinggal kita menginformasi secara luas, mungkin juga melalui media dan berbagai jejaring yang ada. Silakan kalau jamaah dan bank melakukan pelayanan, maka kemudian untuk siskohatnya bisa setelah masa normal kembali atau new normal. Nyata Pak Kakan.
Ya, silakan Pak Kakan. Moodnya dihidupkan Pak Kakan, ini sudah masih mati Pak. Oke, Jin. Harapan dari Pak Menteri Agama itu sebenarnya kita semua kan harus 100% WFH. Namun demikian, pertanyaannya kan untuk pendaftaran haji itu bagaimana? Ya, misalnya tadi kan sudah dijelaskan tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti kan kita bisa melayani jamaah haji atau pendaftaran haji itu dari rumah. Jadi dari rumah itu bekerja, bukan libur, ya. Jadi kalau itu tidak ada masalah berarti haji kan bisa secara online. Nah, saya harapkan ini benar-benar diinventarisir dan dikoordinasikan dengan Kabid PHU maupun yang lain-lain, ya. Misalnya permintaannya 1 minggu 2 kali itu juga tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan surat edaran Bapak Kanwil tadi, karena di situ saya bisa menugaskan ya staf untuk bisa masuk di kantor. Jadi tidak ada masalah. Ya, yang perlu kita siapkan sekarang benar-benar apakah segala sesuatu itu sudah siap kita laksanakan secara online, bekerja dari rumah, yaitu. Itu mungkin ya, monggo nanti Pak Kasih PHU silahkan nanti kira-kira berkoordinasi dengan tim jenengan dan juga yang lain bagaimana untuk menindaklanjuti ini. Saya tunggu nanti di luar ini saja, nanti kita khusus ya. Monggo yang lain. Berarti PHU siap WFH 100% dengan pelayanan online. Disilakan Pak Arik, Pak Kasih Bimas untuk yang tertunda tadi menyampaikan laporan kepada Pak Kakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya terpaksa naik ke loteng ini Pak. Mungkin sinyalnya kurang bagus dari nyari sinyal ini. Ya harus naik ke Sidratul Muntaha. Ya, ini begini Pak, ada keresahan di teman-teman KUA. Apakah pelayanan yang Ahad sama Sabtu itu terus dialihkan ke kantor atau tetap seperti biasanya dengan catatan khusus maksimal 30 orang. Sedianya tidak bisa lebih 30 orang, apakah harus dengan terpaksa petugas tidak berkenan melanjutkan kegiatan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir sama juga dengan Pak Kasih PHU terkait pendaftaran nikah. Apakah 100% tidak ada pendaftaran sampai tanggal 20 atau masih kita berikan solusi lain yaitu seperti online, SIMKah web dan sebagainya. Ini juga kami mohon ketegasannya saja Bapak, karena ada beberapa tempat juga yang mungkin kesulitan ketika harus mengakses dari rumah ketika pendaftaran online tersebut, ataukah memang kita seperti tadi penjadwalan seminggu sekali atau hari apa sekali untuk khusus menerima pendaftaran. Mungkin itu saja Bapak yang menjadi keresahan teman-teman di KUA. Mohon petunjuknya dan bimbingannya. Terima kasih Bapak Kakan. Langsung Pak Kakan, monggo. Ya, terima kasih. Hasil rapat kami tadi memang diharapkan pelaksanaan akad nikah selama PPKM darurat ini dilaksanakan di kantor saja. Kemudian tadi Pak Kabid Urais Binsar menyampaikan mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada edaran dari pusat, ya. Otomatis nanti kita akan melihat perkembangan terbaru. Bagaimana dalam 1-2 hari ini Juknis yang dari Bimas Islam Pusat itu kita lihat perkembangannya. Jadi ini ya istilahnya banyak pertanyaan baik dari masyarakat maupun dari teman-teman KUA. Karena mungkin sudah banyak yang mengagendakan untuk ijab di rumah dan sebagainya. Tapi karena adanya PPKM darurat ini hasil dari rapat koordinasi tadi diharapkan pelaksanaan ijab dan qabul di kantor ya. Nah, nanti selanjutnya secara teknis Mas Farid
Dengan saya minta aktif untuk koordinasi dengan Kabid Urais tentang juknis terbaru yang kita tunggu, ya, gitu. Baik Bapak, terima kasih. Siap sendiko dawuh. Matur nuwun. Gitu saja Bapak Kakan. Ya, terima kasih Bimas. Lanjut untuk Pak Kasih Dikmat, Pak Ahmad Musadat, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakan yang kami hormati, Pak Kasubag yang kami hormati, pada prinsipnya dari pendidikan madrasah, kami siap melaksanakan apa yang sudah menjadi instruksi dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Menteri Agama, dan juga dari Bapak Kemenak untuk melaksanakan WFH 100%. Dan ini terkait dengan pemberkasan TPG, Bapak, pemberkasan TPG yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru madrasah yang ada di madrasah swasta, itu sudah menggunakan layanan PTSP online. Cuma ada kendala sedikit, yaitu Bapak Ibu yang kebetulan tidak berdomisili di Bantul KTP-nya, itu masih menjadi kendala bagi kami. Nanti akan kami carikan solusi bersama dengan teman-teman yang ada di Dikmat. Yang kedua kalinya, Bapak yang kami hormati, ini terkait juga dengan agenda madrasah yang pada awal bulan Juli ini biasanya adalah kegiatan uji publik kurikulum. Biasanya sebelum masuk tahun ajaran baru, kegiatan uji publik kurikulum dilaksanakan oleh madrasah. Akan tetapi karena kegiatan ini terkendala dengan PPKM tadi, maka beberapa madrasah yang sudah mengagendakan ini membatalkan kegiatan tersebut atau nanti dengan solusi dengan uji publik secara online. Dan nanti kita komunikasikan dengan madrasah-madrasah yang siap melaksanakan dengan online ini. Mungkin itu Bapak yang dari madrasah, hanya sedikit kendala itu. Pada intinya kami siap melaksanakan kegiatan, tetapi karena di seksi Dikmat itu kan banyak agenda-agenda yang segera harus kita laksanakan di bulan Juli. Di antaranya adalah pencairan tukin untuk guru yang tertunda dari tahun 2015 sampai 2018. Nah, ini nanti mungkin kalau kita perlukan, nanti kita di teman-teman Dikmat akan melaksanakan kegiatan di kantor, walaupun mungkin juga kita jadwalkan dan mungkin waktunya kita batasi. Mungkin itu Bapak yang kami laporkan pada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kakan untuk menanggapi. Terima kasih Pak Ahmad Musadat. Jadi memang untuk kegiatan pembelajaran diharapkan kita bisa melaksanakan secara daring. Dan tadi juga disinggung tentang ini. Saya mohon juga Pak Kasih Dikmat untuk aktif koordinasi dengan Pak Kabid Penmat, ya, Kanwil, untuk perkembangan selanjutnya setelah adanya surat edaran Bapak Kakanwil ini. Kemudian untuk uji publik dan sebagainya, kalau bisa ditunda, ya. Tapi kalau tetap ingin dilaksanakan, bisa dilakukan secara daring dan itu dibolehkan. Ya, memang dianjurkan kita sekarang melaksanakan kegiatan secara online. Kemudian untuk pencairan tunjangan kinerja yang tertunda, saya harapkan ini bisa diselesaikan bulan Juli ini. Karena alhamdulillah kita sudah mendapatkan tambahan anggaran 3,4 M untuk membayar tunjangan kinerja yang tertunda atau terhutang. Dan tentu ini sudah ditunggu oleh teman-teman kita yang ada di madrasah maupun yang lain. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan karena targetnya bulan Juli ini harus selesai. Dan jika memang memerlukan staf yang harus masuk, bisa kita buatkan surat tugas, tapi harapannya dengan catatan melaksanakan prokes. Itu. Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kakan. Biar menyambung di dalam ruangan masih madrasah. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik MAN atau MTS, untuk mempertajam
kalau ada persoalan yang harus disampaikan oleh Pak Kepala Kantor dan forum ini, dipersilakan. Man 1, Man 2, dan sebagainya. Bu Kriyatun, Pak Singgi, Coba Bahar kalau itu. sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyon pangapunten Bapak ya Bapak-bapak yang Bapak Ibu yang terhormat. Ini menyangkut yang di madrasah nggih. Kalau kami pada dasarnya senang untuk apa namanya ini untuk WFH sampai tanggal 20 karena baru kali ini ada mungkin KTU dan Kamatnya itu ada WFH karena biasanya saya juga tanya nggak ada WFH-nya. Pada dasarnya kami senang. Tapi begini Bapak, ada beberapa mungkin yang kalau kita suruh masuk Pak, barangkali dipiket kalau boleh gitu ya. Dipiket ada 1-2 mungkin di PTSP, karena kan di layanan di PTSP itu biasanya ada yang minta legalisasi jasa. Ada kadang-kadang surat masuk, itu barangkali ada 1-2 kalau boleh dipiket begitu Bapak. Nomor 1, nomor 2-nya ini kan ada biasanya kalau tahun ajaran baru ini ada rapat dinas yang membagikan tugas apa namanya mengajar untuk Bapak Ibu guru. Itu tetap tidak boleh dilaksanakan, berarti secara daring saja ngaten nggih Pak. Begitu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kakan. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kan WFH itu tetap bekerja ya. Jangan dianggap bahwa kalau kita WFH itu libur. Jadi terus senang ya. Ya ini kadang ya anggapannya seperti itu. Nah, masalahnya nanti kan apakah kita kalau bekerja dari rumah itu bisa melayani atau tidak. Nah, ini harus bisa tetap melayani. Makanya diharapkan pelayanan kita itu kan harus bisa secara online ya. Kemudian jika memang tidak bisa, ya itu namanya tadi dalam surat edaran kan boleh ya Kepala Man 3 memberikan tugas kepada salah satu staf atau staf untuk memberikan pelayanan karena harus bekerja dari kantor. Itu dibolehkan. Tapi kan pada prinsipnya bekerja dari rumah. Kemudian kalau untuk kegiatan memang diharapkan kita melaksanakan secara daring. Jadi selama masa darurat ini sampai tanggal 20 kita semua diharapkan melaksanakan kegiatan secara daring. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Kakan dan teman-teman dari madrasah, saya kira secara garis besarnya sudah disampaikan. Hal-hal yang mungkin bersifat teknis nanti bisa dikomunikasikan melalui di luar Zoom ini. Selanjutnya dipersilakan Pak jajaran pimpinan masih, yaitu Bapak Kasih PD Pontren, Gus Hasid, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Kasubag, Pak Kasih penyelenggara, Pak Kepala Madrasah, Kepala TU, dan seluruh peserta Zoom meeting pada malam ini. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami dari PD Pontren segera menindaklanjuti surat edaran baik dari Menteri Agama maupun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang pemberlakuan PPKM Mikro ini kepada mitra kami, karena WFH ini juga mungkin akan sedikit membantu kita di dalam mobilitas dari masyarakat sehingga dapat mencegah penularan virus COVID-19. Sehingga kami akan segera menindaklanjuti dengan mengumumkan kepada mitra-mitra kami, baik itu di pendidikan lembaga keagamaan seperti TPA, TPQ, baik itu di madrasah diniyah maupun di pondok pesantren terkait layanan yang ada di seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kami akan membuka layanan melalui online, baik itu
melalui PTSP online yang sudah ada di kantor kita maupun melalui hotline nomor pegawai-pegawai atau staf-staf di lingkungan seksi PD Pontren. Yang kedua yang menjadi dan mungkin keresahan di teman kami sama seksi PD Pontren di DIY khususnya, yaitu terkait dengan pembelajaran atau surat edaran nomor 3 tadi tentang pembelajaran yang dilakukan secara daring. Seperti kita ketahui bahwa di beberapa pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, khususnya yang pesantren besar yang mempunyai madrasah dan lain sebagainya, saat ini sudah melaksanakan pembelajaran secara luring karena mereka melaksanakan aktivitasnya di dalam pesantren dan itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini apakah ada kebijakan khusus terkait dengan ini? Kami mohon petunjuk sehingga kami nanti bisa sampaikan kepada pesantren-pesantren terkait dengan aturan PPKM Mikro ini, bagaimana diberlakukan di pesantren-pesantren yang santrinya saat ini sudah berada di dalam lingkungan pesantren. Mungkin demikian dari seksi PD Pontren yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kasih. Monggo Pak Kakan tanggapannya. Terima kasih. Untuk pondok pesantren memang kita untuk Gus Asid dan teman-teman kami harapkan nanti untuk mensosialisasikan baik surat edaran Bapak Menteri Agama maupun instruksi Bupati dan juga dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena nanti akan dibuatkan khusus untuk ormas dan pondok pesantren. Harapannya kan dukungan dari pondok pesantren dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat ini. Misalnya bagaimana pelaksanaan sholat Jumat. Kan sholat Jumat itu ditiadakan. Nah, ini harapannya kan dukungan dari pondok pesantren untuk ikut juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini yang menjadi harapan kita ya kepada pondok pesantren. Kemudian untuk yang kedua tadi, bagaimana pembelajaran yang ada di pondok pesantren, memang tadi kita tidak menyinggung itu ya. Oleh sebab itu nanti monggo Gus Asid saya harapkan juga aktif untuk koordinasi dengan Kabid PAI ya Pak Bukhari Muslim, karena tadi juga Pak Bukhari diminta oleh Pak Kakanwil untuk juga secara aktif koordinasi dengan pusat terkait dengan pembelajaran di pondok pesantren. Itu ya, mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak Kakan, nanti monggo Pak Kasih PD Pontren untuk ditindaklanjuti melalui Kepala Bidang Pakis di Kanwil DIY. Selanjutnya dipersilakan Pak Kasih Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kantor yang terhormat, Pak Kasih Bapak penyelenggara di lingkungan kantor Kabupaten Bantul, Bapak Ibu Kepala Madrasah, KTU, Madrasah maupun KUA, juga teman-teman Pokja, Jaluh dan juga Puja Hulu. Terima kasih waktunya Pak Kakan untuk pada malam hari ini perlu kami sampaikan dan kami laporkan menindaklanjuti dari hasil pertemuan malam hari ini nanti, yaitu tentang PPKM yang tentunya harus disikapi bersama, khususnya di seksi PAI. Tentunya nanti kita berkoordinasi dengan Dikpora terkait dengan penyelenggaraan tahun ajaran baru 2021 ini, yang insya Allah mulai di pertengahan Juli. Tentunya kita akan mengikuti regulasi yang ada di kabupaten dan tentunya ini sudah terkomunikasikan dengan baik sehingga para guru nanti akan mengikuti ketentuan tersebut sehingga pelaksanaan pembelajaran secara daring itu sudah menjadi pengalaman setahun kemarin, insya Allah tidak menjadi masalah, jadi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan layanan, layanan
guru tempat kami, yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Musada tadi juga pembayaran tukin, pembayaran TPG bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kebetulan sudah kita laksanakan pembatasan sejak tahun 2020 itu melalui aplikasi, jadi tidak ada masalah terkait dengan tidak tatap muka langsung antara para pegawai, guru kepada seksi PAI, sehingga sudah terbangun komunikasi melalui aplikasi yang ada, yaitu di Siaga, sehingga tidak terkendala seperti yang dikhawatirkan, jadi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang selanjutnya kebetulan kami juga didahului Pak KPA Manpat, Pak Singgih, dan dahulu dari Pak Kakan selaku PPK, kami juga melaporkan bahwa untuk pelaksanaan SPSN RKB Madrasah Aliyah Negeri 4 bisa berjalan, alhamdulillah sudah per 1 hari dimulai. Pertama itu terhitung mulai tanggal 28 kemarin, dan sampai hari ini sudah dalam kondisi terkendali, berjalan sebagaimana mestinya sesuai schedule yang ada, dan itu sesuai dengan regulasi tetap berjalan 100% dengan prokes. Jadi pegawai proyek tetap berjalan, proyek bisa dilaksanakan sebagaimana schedule yang ada dengan ketentuan prokes, dan itu kami bekerja sama dengan teman-teman pengawas untuk pelayanan pengetatan dalam pengawasan proyek ini, sekaligus juga bekerja sama dengan bapak-bapak khususnya di Man 4 Bantul yang dikoordinir sama Bapak Kamat, Bapak Singgih Sampurno yang juga sekaligus KPA. Kami berkoordinasi terus supaya kegiatan tersebut berjalan sebagaimana schedule yang sudah ditetapkan dan sudah dimusyawarahkan melalui Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk layanan yang sifatnya administrasi di seksi PAI juga sudah terbangun komunikasi melalui WhatsApp, sehingga masalah kita WFH insya Allah sudah tidak menjadi kendala Bapak, jadi bisa berjalan dan bisa disikapi sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang sudah diluncurkan pada saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kakan tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi yang terakhir, yaitu tentang pelaksanaan fisik ya, pembangunan. Itu tetap berjalan karena memang sesuai dengan edaran dari pemerintah, pelaksanaan fisik tetap dijalankan, khususnya untuk Man 4 silakan. Namun yang menjadi catatan oleh Bapak Kanwil tadi sore tentang seremonial pelaksanaan, misalnya peletakan batu pertama, beliau kurang berkenan, ya, beliau tidak akan hadir pada saat peletakan batu pertama. Oleh sebab itu nanti rencana peletakan batu pertama silakan dievaluasi lagi, Pak Singgih, ya. Termasuk rencana Pak Bupati barang itu ya, mungkin juga Pak Bupati nanti saya tidak tahu apakah beliau tetap akan hadir atau tidak. Tapi ya tadi kalau untuk Pak Kakanwil, beliau insya Allah nggak akan hadir. Ya, saya pikir ini, monggo yang lain. Terima kasih penyelenggara zakat dan wakaf, dipersilakan Pak Dani. Terima kasih Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU, Bapak Kepala Seksi, Kepala KUA, Kepala Madrasah dan KTU pada Madrasah MTS. Perlu kami laporkan Bapak, kami dari penyelenggara zakat wakaf siap mengawal instruksi dari Bapak Gubernur, Bapak Kakan, Bapak Menteri Agama terkait pelayanan zakat wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kami akan mencoba menjalin komunikasi dengan Pak Kasih Dimas Islam dalam pelayanan administrasi wakaf. Nanti akan kami mencoba untuk membagikan nomor HP kami di teman-teman KUA apabila ada proses perizinan atau wakaf bisa menghubungi kami secara langsung. Jadi kami bisa melakukan pelayanan di rumah WFH, dan kalau perlu
kami mohon izin Bapak untuk melakukan pelayanan di kantor untuk hal-hal khusus yang sifatnya mendesak. Yang kedua, kami mohon petunjuk terkait pentasarufan zakat yang biasanya itu pada awal bulan di semester kedua ini, itu karena adanya PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini, bagaimana pelaksananya bagaimana Bapak? Mau kami alihkan ke rekening itu butuh waktu, kalau langsung itu kan kita terkendala dengan PPKM ini. Terus yang ketiga, kami juga sudah melaksanakan komunikasi terkait percepatan sertifikasi wakaf KUA pada KUA yang revitalisasi KUA. Kami sudah lakukan komunikasi itu, nanti untuk perkembangan lebih lanjut kami laporkan kepada Bapak. Demikian dari kami, penyelenggara zakat wakaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kakan, lanjut. Ya, untuk pentasarupan zakat, karena itu merupakan rutin ya setiap 3 bulan, karena kita dalam kondisi darurat itu ditunda sampai setelah tanggal 20. Kalau memang bisa secara online, ya itu alangkah baiknya. Artinya mereka nggak usah datang ke kantor, karena kan hanya menerima uang 40.000 kali 3 bulan, itu 120.000. Ongkos bensin, ongkos di jalan itu juga besar. Mampir jajan Pak Pong sudah entek piro ya. Nah, itu perlu dipikirkan ya ke depan itu. Bisa nggak langsung ditransfer saja, tapi SPJ-nya jelas ya. SPJ-nya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu monggo, jadi ke depan harus dipikirkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakan. Bapak dan Ibu sekalian. Pak Kasubag gemut. Maaf, pada Bapak dan sekalian, semua para pimpinan sudah menyampaikan, yang diwakili juga oleh beberapa Bapak Ibu sekalian. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Pak Jalu, Pak Ustadz Ja'far Arifin, Pak Japangulu, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya, prinsipnya sudah kita tangkap. Hal-hal yang bersifat lebih teknis lagi, mohon nanti baik Pak Jalu, Penghulu, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi lanjutan kepada pimpinan satker di atasnya. Oleh karena itu, tanpa mengurangi pertemuan kita hari ini atau malam hari ini, mari kita segera saja Pak Kakan, sudah selesai, sambil nanti hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan di luar meeting Zoom ini dipersilakan. Ngapunten, Namun, Pak Kasubag, ya, masih ada? sedikit saja. Ya. Ya, ini kita sudah komunikasi dengan 5 kabupaten kota terkait layanan haji utamanya, karena memang semangatnya dalam rangka mengurangi bahkan membatasi serta mengendalikan COVID, maka sementara moratorium gitu kira-kira. Sementara pendaftaran dan seterusnya itu kalau bank memang melayani silahkan, tetapi seperti yang tadi saya matur, bahwa setelah dia validasi di bank, kemudian nanti BPS kita akan minta untuk menginformasi kepada jemaah bahwa ke Kemenaknya nanti setelah masa PPKM berakhir. Karena itu juga bisa seperti itu. Artinya bahwa nanti kita akan buka blokir, jamaah tetap mendapat porsi seperti sebagaimana tanggal saat dia ke bank. Lalu yang kedua, mungkin mengusulkan kepada Pak Kasubag TU, karena Kemenak ini WFH seluruhnya, mungkin mohon berkenan membuat pengumuman yang sifatnya umum semua, lalu masing-masing urusan itu ada kontaknya. Misalnya untuk PHU nanti nomornya Mbak Ima, kemudian untuk Dikmat nomornya siapa, untuk ini nomornya siapa, Humas atau apa, menjadi satu kesatuan pengumuman yang itu nanti akan secara masif disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang kita miliki. Ngeten Pak Kasubag, min pangapunten. Baik, terima kasih.
Masih ada tanggapan Pak Kakan? Tadi informasi dari Bapak Kasih PAU dan permohonan kalau yang permohonan kepada Subak untuk membuat kontak dan pengumuman nanti kita tidak lanjuti. Silakan Pak Kan, masih ada tambahan? Terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Dan itu memang harapan dari Bapak Menteri Agama dan pemerintah. Artinya kita melayani secara daring. Kemudian yang perlu kita lakukan memang sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelayanan kita. Ini segera ya. Saya harapkan ya mulai besok itu sudah ada tulisan-tulisan maupun poster-poster untuk menerangkan bahwa pelayanan kita sampai tanggal 20 itu dilaksanakan secara online. Monggo itu nanti tim kreatif saya harapkan segera ya, termasuk humas untuk membuat edaran. Ini kemudian yang kedua untuk teman-teman KUA ini memang ada tugas penting yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu untuk kepala KUA, penghulu dan penyuluh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha, kemudian takbiran dan juga pelaksanaan kurban. Dan itu maksimal 3 hari sebelum hari H itu sudah dilakukan pengawasan. Misalnya di suatu masjid sudah ada petugas yang melakukan pengawasan siapa, misalnya penghulu atau kepala KUA. Dia yang bertanda tangan di situ dan ada laporan di situ. Kemudian apabila terindikasi misalnya di masjid itu kok tidak melaksanakan PPKM darurat, segera tugasnya berkoordinasi dengan gugus tugas, ya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, dalam surat instruksi Bupati itu sudah ada tahapan-tahapan sanksinya, ya, silakan dibaca. Kemudian untuk Kasih Bimas Islam, saya harapkan ini, ya, monitoring teman-teman KUA termasuk penghulu dan penyuluh dalam pelaksanaan tugas ini, termasuk teknisnya bagaimana dan seterusnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Piungan dengan Pak Bupati Bantul. Dalam edaran Pak Menteri Agama, pelaksanaan kurban itu dianjurkan itu pada tanggal 11. Tidak tanggal 10. Jadi hanya 3 hari. Tapi dalam instruksi Bupati nomor 17 ini, memang pelaksanaan kurban itu boleh dilakukan 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perbedaan ini, ya kita diminta untuk bijak ya. Karena ini merupakan kebijakan lokal yang diinstruksikan oleh Bapak Bupati, ya kita memang harus melaksanakan sesuai dengan instruksi Bapak Bupati. Sama dengan kemarin ketika Kanwil melaksanakan WFH 50%, sementara kita 75%. Ya, artinya apa? Artinya kita memang harus mengikuti kebijakan lokal, yaitu instruksi dari Bapak Bupati. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kan. Sekaligus tambahan dari Pak Kakan merupakan closing statement pada Zoom meeting malam hari ini. Kita sama-sama menyampaikan terima kasih Pak Kakan yang telah memberikan informasi secara lengkap hal-hal yang bersifat pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM terutama di wilayah kita yang tercinta yaitu Kabupaten Bantul. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya marilah kita bersama-sama bersyukur meskipun di era seperti ini kita ndherekaken Pak Kepala Kantor tentang program di tahun 2021 ini senantiasa selalu diingatkan. We are reaching for WBBM 2021. Ada kesiapan kita untuk mensukseskan WBBM, terutama tantangan kita di era PPKM ini semua tetap berjalan meskipun pelayanan kita melalui online dan melalui virtual. Terima kasih, semoga semuanya sehat walafiat.
berkarya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca tahmid, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sudah dimonitor oleh tim sekretariat, yaitu tim kreatif dan tim pembangunan BBBM berupa notulen, berupa screenshot foto Bapak dan Ibu, serta sekaligus hal-hal yang bersifat anotasi. Nanti pada saatnya teman-teman menggunakan daftar hadir, mohon berkenan untuk diisi. Dan terima kasih, mohon maaf. Akhirnya selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya mawon Bapak Ibu, Pak Kakak. Pak Kakak. Pak Singgi, sehat selalu. Atur nuhun, Pak. Kami pending semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum. Untuk daftar hadir, monggo dapat diisi ya Bapak. Link ada di chat. Yang mengisi baru 30. Oke, Mbak Eva. Ya, Pak Amin. Makasih, Pak Amin. Mohon izin untuk mengakhiri ya Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.